bukanlah disebut hari raya bagi orang yang memakai pakaian ataupun kendaraan yang mewah, kendaraan yang begitu indah. Bukanlah disebut hari raya orang yang memakan makanan enak atau bersenang-senang. Akan tetapi yang disebut hari raya adalah orang yang diterima taubatnya dan amal kejelekannya diganti dengan amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di beberapa kajian dalam channel Mathalul Anwar Putri. Dalam kajian kali ini kita akan membahas satu tema yang kita tunggu-tunggu. Satu tema yang kita nanti-nanti setelah kita menjalani 30 hari bulan Ramadan. Yaitu adalah tema tentang Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Banyak orang yang tidak mengetahui, banyak orang yang menyangka Idul Fitri adalah hari raya. Padahal ada makna tersembunyi di dalam Idul Fitri tersebut. Idul Fitri terdiri dari dua kata, Idun dan Al-Fitri. Idun artinya adalah hari raya, sedangkan fitrah artinya adalah bermacam-macam, mempunyai makna yang bermacam-macam. Salah satunya disampaikan oleh para ulama, yaitu Imam Al-Jurjani, yang disebut Al-Fitrah, yaitu adalah Al-Jabalah Al-Mutahayyi'ah liqabuliddin, yaitu adalah watak asli manusia yang mau menerima agama. Fitrah oleh karena itu oleh para ulama diungkapkan dengan kata yang lain adalah kembali menuju Islam, bersuci. Oleh karena itu pula di masyarakat Indonesia fitrah adalah kembali menjadi suci. Kenapa? Karena Islam adalah suci. Islam adalah agama yang suci, agama yang benar, dan agama yang membawa pada kesucian umat-umatnya. Oleh karena itu beberapa ayat Al-Quran menyebutkan tentang makna, tentang lafaz fitrah. Salah satunya ada di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah alladzi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang condong pada kebenaran. Fitratullah, ini adalah fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia 'alaiha, menurut fitrah-fitrahnya. La tabdila li khalqillahi, tidak ada yang bisa merubah terhadap ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa fitrahnya Allah termasuk dari ciptaan Allah, dan ciptaan Allah tidak ada yang bisa menggantikannya. Dengan begitu fitrahnya manusia, yaitu fitrah untuk kembali menjadi suci sebagaimana ia pertama kali dilahirkan, adalah tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun, tidak akan pernah bisa digantikan atau berubah. Di dalam ayat yang lain yang bersinggungan dengan fitrah tersebut terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Tuhanmu menjadikan dari anak Adam, dari tulang sulbi anak Adam, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta persaksian terhadap diri-diri mereka. Alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku adalah Tuhanmu? Maka qalu, mereka yang masih berupa roh, yang masih berupa benih-benih berkata, bala, iya, syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Dari sini juga bisa diambil kesimpulan bahwa fitrahnya manusia ialah pasti mengetahui bahwa ada zat pencipta di alam dunia ini, ada zat yang benar-benar menjadi Tuhan bagi semesta alam ini. Tiada bukan dan tiada lain ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat ini roh-roh
roh-roh Bani Adam atau jiwa-jiwa Bani Adam sebelum mereka diciptakan, mereka telah melakukan persaksian kepada Allah. Dengan begitu bahwa fitrahnya Bani Adam, karena jiwa-jiwa mereka telah melakukan persaksian pada Allah, maka sebenarnya fitrahnya mereka adalah pasti mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa fitrah. Apa itu fitrah? Suci. Fa abawahu yuhawidanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, beragama Yahudi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka beragama Nasrani. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka beragama Majusi. Maka di sini bisa diambil kesimpulan, entah siapapun orangnya, entah dari suku manapun masyarakat, entah dari ras atau bangsa manapun manusia tersebut, maka mereka sejatinya adalah lebih condong terhadap agama Islam. Mereka sejatinya lebih mempercayai, lebih mengimani terhadap agama Islam. Karena fitrah mereka adalah mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dihubungkan dengan hari yang akan kita nantikan beberapa hari lagi ini, maka sejatinya Idul Fitrah atau Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, adalah kita mengenal dan kita kembali mengingat terhadap fitrah kita sebagai manusia. Apa itu? Yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan dari segala kemusyrikan, dari segala sekutunya. Maka sebagian ulama menyebutkan bagaimana cara kita menyikapi Idul Fitri. Bagaimana cara kita menyikapi hari raya Idul Fitri. A'yaduna afrahun tajma'u baina haqqillahi wa haqqin nafsi wa haqqil usrati wa haqqil jirani wa haqqin nas. Hari raya kita adalah kegembiraan. Gembira karena kita telah melaksanakan tajma'u baina haqqillahi, dan kita telah mengumpulkan di dalam sebelum hari raya kita, ketika kita masih melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari ini, yaitu kita telah mengumpulkan berbagai macam hak-haknya Allah. Kita telah melaksanakan hak-haknya Allah. Wa haqqun nafsi, dan kita telah memenuhi hak-haknya diri. Wa haqqil usrati, dan kita juga telah memenuhi hak-haknya keluarga. Wa haqqil jirani wa haqqin nasi, dan begitu pula haknya seorang tetangga dan haknya masyarakat sekitar. Lalu apa itu haknya Allah yang telah kita penuhi? Haknya Allah yang telah kita penuhi adalah kita melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa selama 30 hari bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, dengan begitu maka kita perlu bersyukur, kita perlu mengadakan kegembiraan, yaitu dengan cara bertakbir. Maka para ulama memberi hukum kesunahan bertakbir ketika kita merayakan di malam hari raya Idul Fitri. Wa haqqin nafsi, begitu pula dengan haknya diri, wa haqqil usrah, dan haknya keluarga. Kita akan memenuhinya, yaitu dengan cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut kita akan membayarkan untuk diri kita dan untuk orang yang kita mendapatkan tanggungan menafkahinya, entah itu keluarga, ayah, ibu, anak, ataupun saudara kerabat yang lain yang menjadi tanggungan kewajiban kita. Wa haqqil jirani wa haqqin nas, begitu pula haknya tetangga dan haknya masyarakat. Kita akan memenuhinya dengan cara kita memberikan kepada mereka yang tidak mampu, tetangga-tetangga kita yang tidak mampu, masyarakat-masyarakat di sekitar kita yang tidak mampu, entah itu fakir ataupun orang miskin. Kita akan memberikan zakat fitrah kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah haknya tetangga kita dan haknya masyarakat kita. Ada pula dengan cara yang lain, apabila kita tidak mendapatkan kewajiban zakat fitrah, yaitu dengan cara bersedekah ketika hari raya Idul Fitri. Itu semua adalah
hak-haknya yang akan kita berikan sebagai rasa ungkapan syukur kita, sebagai rasa ungkapan syukur kita terhadap apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Hari Raya Idul Fitri ini bukanlah hari raya yang sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu kita bermewah-mewahan dengan pakaian ataupun dengan kendaraan. Akan tetapi yang dimaksud dengan hari raya adalah hari raya bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana kita kembali, bagaimana cara kita bersuci kembali sebagaimana pertama kali kita dilahirkan dahulu kala. Oleh karena itu, ada sebuah hikayat tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu ketika Sayyidina Ali ketika hari raya Idul Fitri memakan roti yang kasar, roti tanpa idam, roti tanpa lauk dan pauk. Maka berkata seseorang kepada Sayyidina Ali, "Ya Amiral Mukminin, hadzal yaum yaumun id." Wahai Amiral Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, sekarang ini adalah hari raya Idul Fitri. Wa anta ta'kulu hadzal khubz. Lalu engkau masih memakan roti yang gak enak ini. Lalu engkau masih memakan roti yang murahan ini. Maka bagaimana jawabannya Sayyidina Ali? Beliau berkata, hadzal yaum lana idun wa ghadan lana idun wa kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fahuwa lana idun. Sekarang hari ini memang adalah hari raya kita, hari raya Idul Fitri. Wa ghadan lana idun, akan tetapi besok juga adalah hari raya bagi kita. Dan setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hari raya kita. Lalu kita semestinya juga perlu mencontoh terhadap hikayat yang hikayat dan kandungan hikmah di dalam cerita ini, bahwa sebenarnya hari raya adalah hari kita tidak bermaksiat kepada Allah, hari di mana kita kembali suci, kembali menegakkan syariat Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup pembahasan mengenai Idul Fitri ini, maka akan saya sampaikan sepenggal syair yang diungkapkan di dalam kitab Al-Futuhat Al-Aliyah halaman 257. Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu yazid. Laisal idu liman tajammala bil malbus wal markub, innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Laisal idu liman akalat thayyibat wa tamatta bisyahwat wal ladzat, lakinnal idu liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Bukanlah disebut hari raya orang yang memakai pakaian yang baru, akan tetapi yang disebut hari raya adalah orang yang ketaatannya kepada Allah selalu bertambah setiap hari. Itulah hari raya. Laisal idu liman tajammala bil malbus wal markub. Bukanlah disebut hari raya bagi orang yang memakai pakaian ataupun kendaraan yang mewah, kendaraan yang begitu indah. Innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi yang disebut hari raya adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal idu liman akalat thayyibat wa tamatta bisyahwat wal ladzat. Bukanlah disebut hari raya orang yang memakan makanan enak atau bersenang-senang dengan makanan tersebut atau dengan barang-barang lainnya. Lakinnal idu liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Akan tetapi yang disebut hari raya adalah orang yang diterima taubatnya dan amal kejelekannya diganti dengan amal kebaikan. Itulah yang disebut hari raya. Maka sebelum saya akhiri kajian kali ini, saya ingin menyampaikan mewakili sebagai keluarga besar dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Matoliul Anwar Fikri ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.